bukan sekolah datang ke Allah penjenengan mugi penjenengan waktu datang salam sakit nampir omah saking pangeran dipun paringi jembar keburi dipun paringi mansangan yang ngalipun ngapura sakai cukup penjenengan sakwangsulipun pangeran tansah mangsulana tegurahayu ujung batin kula sak anak putu kula mugi-mugi anggen kula sanggon panjenengan padang sakit paling tentrem jeneng wiwit dinten iki terus selaminipun atas manggilan setunggal mongko mugi-mugi asal doa restu jenengan yang saripun pramila ing dinten menika enggang menika kula nyuwun doa restu dhateng jenengan ing pangajap gandeng anak kula ingkang merantau wonten ing Batam menika dal piyambakipun nunggak semi asta panjenengan pangapunten ingkang saageng-agengipun dene putra anak kawula ingkang asma Pitaya lajeng dipun nunggak semi asta nami panjenengan Ki Parunata Pitruna Pamungkas pramila beliau wonten kelepatanipun anak kula anggenipun nunggak semi asma panjenengan ing mriki kula ingkang nyuwunaken agungipun samudra yang sari kula ingkang babat wontenipun dusun Batam mriki. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ghayna bil iman wa amina bil iman angsurna ala iman lima tasunya wa lima tamlik kuli sa'in badir. Allahumma inna nas'aluka keselamatan fid dini wa ngafiatan fil jasadi wa rahmatan fil ilmi wa ta'al maut wa rahmatan lil maut awin wa nakatal maut minajata wa nari wa qulubusab robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya karena berdua ya karena sekarang itu sudah mustaqim siratal mustaqim. Amin. Ini mau mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi sahabat jelajah supranatural di manapun Anda berada. Syukur alhamdulillah saat ini saya berada di kota Blitar, tepatnya di desa Bacem Lodoyo. Itu tempat kelahiran saya dan saya berada di tempat yang sangat luar biasa saat ini ya. Saya berada di makam yang Sari Truno, yang mana yang Sari Truno ini adalah sebagai seorang tokoh cikal bakal yang dahulunya babat alas di desa Bacem tempat kelahiran saya. Dan pada kesempatan kali ini saya sangat bersyukur di sini teman-teman ya, saya bisa pulang kampung sekalian saya sowan di pemakaman Eyang ini Mbah Sari Truno ini di desa Bacem sekali lagi. Dan desa kelahiran saya ini di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Peno. Bapak Peno ini adalah tokoh masyarakat yang ada di desa Bacem. Sekaligus Bapak Peno inilah sebagai orang tua saya. Jadi teman-teman selama ini mungkin belum pernah lihat saya itu bagaimana sampai saat ini saya bisa seperti ini. Itu berkat di sebelah kanan ini adalah orang tua saya yang sampai sekarang ya alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Demikian juga teman-teman, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang lancar ya, dimudahkan segala urusan. Dan saya sangat senang sekali lagi saya sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Ini saya
bisa berjumpa bersama-sama memberikan informasi tentang tempat ini, tempat Mbah Sari Truno ini siapa. Nah, di sini Pak Peno ini orang tua saya sekali lagi akan menceritakan ini siapa nih Mbah ini. Terima kasih. Ya. Perlu diketahui bahwa anak saya ini memang sejak kurang lebih tahun 1990-an dia itu pergi merantau, awalnya ke Kalimantan, langsung sampai sekarang ini bertempat tinggal di Batam. Ya. Bapak-bapak perlu diketahui bahwa anak kami ini anak yang pertama. Beliau memang ingin tahu, membeberkan sejarah riwayat desa kami, termasuk anak kami ini ingin tahu. Jadi di sini perlu kami sampaikan bahwa awal mulanya adanya desa Mbacem ini, sedikit-sedikit memang kami sudah tahu atau mengerti. Awalnya sekitar tahun 1830-an setelah Perang Diponegoro, memang di desa kami belum dibentuk desa pada tahun itu. Akhirnya ada istilahnya, kalau orang Mbacem sini mengatakan bahwa dia itu adalah sebagai tokoh atau prajurit yang asalnya dari Mataram, itu menurut cerita. Jadi selama tahun 1830 sampai tahun 1949 itu istilahnya ada beberapa prajurit dari Mataram yang di situ berganti, tapi saya kurang tahu, cuma namanya aja. Pertama itu ya namanya Dipoyudo, terus dia merupakan desa Mbacem, bukan desa, tapi istilahnya orang dari Mataram disebut kelompok. Jadi pada waktu tahun 1830 sampai tahun 1949 itu ada beberapa kelompok yang kami ingat, ialah pertama Dipoyudo, yang kedua yang kami tahu itu namanya Janges. Kalau tahunnya di sini kami tidak bisa membeberkan, pokoknya yaitu mulai tahun 1830 setelah Perang Diponegoro desa ini dibentuk kelompok-kelompok. Nah, setelah itulah kami mengerti bahwa desa kami ini disebut Desa Mbacem itu mulai tahun 1949. Nah, pada waktu itu sudah dinamakan Desa Mbacem dan dibentuk sebagai lurah istilah dulu. Sekarang kepala desa. Yaitu yang pertama namanya Suroharjo. Suroharjo itu dijadikan kepala desa atau lurah pada tahun 1949 sampai 1000 mulai dari 1949 ya, mulai berdirinya ada kepala desa Mbacem. Terus Mbah Sari Truno ini siapa nih? Yang Sari Truno itu ya itulah. Terus yang Sari Truno ini memang yang babat pertama di Desa Mbacem ini. Jadi termasuk sebelum 49 yang Sari Truno membabat di Desa Mbacem, ya kami aturkan tadi yang istilahnya perkelompok tadi. Dipoyudo, Janges, dan yang Sari Truno. Yang terakhir yang Sari Truno. Terus akhirnya dibentuk desa yang dinamakan Desa Mbacem. Terus di kepala desa atau dilurahi oleh yang orang itu bernama
Suroharjo. Harjo. Setelah itu diganti lagi tahun 1945, diganti oleh yang bernama Bapak Sapuan, itu malah termasuk Pak Lek saya. Selama tahun 1965. 1965. Nah, itu ada Gestapo, Ya. ada waktu itu. Lah beliau turun dari kepala desa, lantas diganti lagi tahun 1968. Jadi tenggang waktu 3 tahun itu memang kosong Bajem. Desa Bajem kosong. Tidak ada kepemimpinan Nah, pemerintahan. tidak ada pemerintahan pada waktu itu kan, istilahnya zaman sekarang itu pas Gestapo itu. Akhirnya setelah tahun 1968 didirikan lagi oleh pemerintah kabupaten, yaitu Bapak Kaseno sebagai kepala desa caretaker yang berada di Desa Bajem. Nah, itulah mulai setelah Gestapo itu mulai Bapak Kaseno yang memimpin Desa Bajem selama 16 tahun. Akhirnya Pak Kaseno mundur, diganti lagi. Itu istilahnya bukan masih caretaker dari ABRI itu. Diganti lagi oleh Bapak Songep yang asal usulnya beliau dari Kabupaten Blitar, di belakangnya pendopo Kabupaten Blitar rumahnya. Di sini ya juga 16 tahun. Akhirnya setelah itu kan sudah keadaan desa stabil, bagus. Akhirnya diganti oleh Bapak Nahroni. Bapak Nahroni itu selama 16 tahun juga. Nah, setelah beliau berhenti, akhirnya diganti lagi oleh Bapak Panijo. Pak Panijo. Panijo hanya 3 bulan. Beliau sudah diganti lagi oleh Bapak Harmuji. Harmuji selama 12 tahun. Jadi periodenya hanya 6 tahun, 2 kali 16. Nah, terus sampai sekarang ini tahun 2020 ini beliau lengser dari kepala desa, diganti oleh Bapak Sukadi. Pak Sukadi. Bapak Sukadi itu sebetulnya ya kelahiran dari desa kami, Desa Bajem. Jadi asal usulnya beliau itu dari Desa Bajem juga. Pas pada waktu itu beliau menjabat sebagai Kapolsek Di Lodoyo. di Lodoyo Timur. Beliau sama masyarakat dipanggil agar menggantikan Bapak Armuji, sebab Bapak Armuji sudah habis masa jabatan. Nah, inilah riwayat dan keadaan desa kami atas nama ayah daripada Ki Truno Pamungkas ini, saya. Nama saya Supeno. Ya, perlu diketahui oleh bapak-bapak sekalian atau saudara-saudara kami sekalian bahwa memang benar anak kami ini merantau sejak tahun berangkat dari rumah tahun 1992 kalau tidak salah. Nah, ini merupakan dari kami merupakan salah satu anugerah. Mungkin beliau memang dijatah oleh Yang Maha Kuasa untuk dapatnya beliau ini menguasai segala macam ritual-ritual yang ada utamanya yang berada di Pulau Jawa. Mungkin demikianlah keterangan kami sebagai orang tua dari anak kami Ki Truno Pamungkas, dan ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman jelajah supranatural tadi sudah
dituturkan panjang lebar oleh ayah saya ini, bapak saya, Bapak Supeno, bahwasanya siapa ini Mbah Sari Truno ini, dulunya di desa Bacem ini alas Gung Liwang Liwong, alas Blegedekan, itu banyak sekali dulu ya. Tempat ini memang tempat yang sangat angker dulunya teman-teman. Itu hutan Gung Liwang Liwong, Jalmo Moro Jalmo Mati. Jadi pada waktu itu datang seorang prajurit, 3 orang prajurit dari Mataram. Yang satu siapa, Mbah? Dipo Yudo, yang satu Janges, dan yang satu Mbah Sari Truno ini. Nah, beliaulah yang membabat alas yang akhirnya jadi desa Bacem, tanah kelahiran saya. Konon menurut cerita Mbah Sari Truno ini kalau membabat alas teman-teman itu kapaknya bukan dibabatin di pohon gitu ya, Mbah ya. Memang disangkutin saja pohon-pohonnya sudah pada tumbang. Nah, terus perlu diketahui bahwasanya desa kami ini bisa tembus sampai ke Laut Selatan teman-teman, Laut Selatan atau di Pantai Jolo Sutro, Pasitran Gondomayet. Memang alas di sini dulu, hutan di sini memang angker sekali dan banyak eksistensi makhluk astral, jadi tidak sembarangan. Jadi pada prinsipnya, pada dasarnya bahwa orang-orang yang ada di desa Bacem itu termasuk masih ada trah keturunan dari kerajaan Mataram. Nah, seperti itu ya Mbak. Nah, itu teman-teman sahabat jelajah supranatural, alhamdulillah kali ini bisa kita membuat video ini dan berbagi, dan kepada teman-teman yang satu kampung yang nonton video ini yang belum tahu sejarahnya siapa sih Mbah Sari Truno, dan memang sekarang sangat jarang apalagi anak-anak muda yang istilahnya masih melakukan seperti saya. Ini adalah bentuk budaya. Budaya adalah identitas satu bangsa. Apabila satu bangsa itu tidak ada budayanya, maka akan hilanglah identitas bangsa itu sendiri. Maka kita sebagai generasi muda, kita harus tetap cinta kepada budaya tanah air kita. Inilah kita, inilah Indonesia, dan inilah Jawa. Terima kasih pada teman-teman yang setia terus mengikuti channel Jelajah Supranatural. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya yang sifatnya membangun. Dan saya doakan teman-teman, karena ini tempat yang sangat sakral, tempat yang sangat luar biasa energinya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, bagi yang sakit diangkat penyakitnya, dan bagi yang ada masalah cepat diselesaikan permasalahannya. Demikian, akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Saksikan terus Jelajah Supranatural, menguak misteri bumi Nusantara. Pulau beberapa nas, malik nas ilahi nas musyari wasfasil panas, alladhi wasfusul fi sukurin nas minal jin lan